Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai ibu hamil maupun menyusui gitu ya. Wal hamil wal murdi'. Perempuan yang hamil dan menyusui. Bagaimana sih kemudian qadanya, kafarah atau fidyahnya? Nah, maka itu terdapat perinciannya. Yang pertama, in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada. Seandainya ibu yang hamil atau menyusui itu takut akan dirinya ya, khafata ala anfusihima, takut kepada dirinya, maksudnya takut kepada mudarat yang akan menimpa dirinya, entah jatuh sakit, misalnya kelelahan atau lain sebagainya, maka aftarata, ya jika sakit dan lain sebagainya tadi menghambat ya kelancaran ibadah puasa beliau yang bersangkutan, maka aftarata, maka ibu hamil dan menyusui tadi boleh untuk berbuka, boleh untuk membatalkan puasanya, wa alaihimal qada, dan baginya adalah melakukan qada saja, qada puasa di lain hari. Ya, jadi yang pertama, jika keadaannya itu adalah ibu hamil dan menyusui itu takut akan mudarat yang menimpa dirinya, di mana hal itu bisa menghambat kelancaran ibadah puasanya, maka dalam keadaan yang pertama ini boleh membatalkan puasanya dan kemudian wajib membayar qada di lain hari. Sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafir as-shaum wa syatara as-shalah wa 'anil hamil awil murdi' as-shaum," gitu. Jadi Allah itu memberikan kemudahan ya intinya kepada seorang musafir itu pada hal puasa dan sholat, dan memberikan kemudahan bagi ibu hamil dan menyusui itu dalam hal berpuasa. Jadi ada kemudahan, boleh membatalkan puasanya dan hanya membayar qada di lain hari saja. Wa in khafata ala auladihima. Nah, adapun keadaan yang kedua, seandainya ya beliau membatalkan puasanya karena takut akan anaknya, misalnya karena asinya tidak lancar, takut anaknya tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Intinya takutnya itu bukan kepada dirinya sendiri, tapi takut terhadap kelangsungan hidup anaknya gitu. Maka aftarata wa alaihimul qada wal kafarah. Maka yang diwajibkan atas ibu hamil dan menyusui dalam kondisi yang kedua ini adalah melakukan qada di lain hari dan membayar kafarah. An kulli yaumin muddun. Di mana setiap harinya itu membayar 1 mud. Itu ya tadi disebutkan sekitar 600 gram ya, wa huwa ritlun wa thulusun bil iraqi, atau sekitar 1/3 ritel Irak, atau ya sekitar 600 gram tadi. Memang ada sedikit perbedaan ya untuk berapa gram sih 1 mud itu. Ada yang mengatakan 500 sekian gram, ada yang mengatakan 600 gram. Adapun Imam Syekh Al-Bugha tadi menyebutkan itu sekitar 600 gram. Sebenarnya itu bisa membayar kafarah ya atau fidyah itu bisa melalui, kalau di Indonesia melalui Badan Amil Zakat atau lembaga-lembaga yang berkaitan biasanya sudah menyediakan ayo bayar kafarah di sini gitu, bayar fidyah di sini. Artinya kita hanya tinggal menyiapkan dananya saja, adapun takaran-takarannya sudah langsung disesuaikan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan. Ini didasarkan pada riwayat dari Abu Daud ya, keadaan kedua ini dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu pernah berkata, jadi kan ada sebuah ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Nah, kemudian Ibnu Abbas itu mengatakan, jadi Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang terkemuka dalam bidang tafsir, itu mengatakan tafsir ayat ini adalah kanat rukhsah lisyaikh al-kabir wal mar'atil kabirah maaf. Wahuma yutiqani siyam an yuftira wa yut'ima kulla yawmin miskinan. Jadi ayat ini itu menceritakan terkait rukhsah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah sangat tua, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa,
maka dia membatalkan puasanya, boleh tidak berpuasa dan memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Kalau 30 hari berarti 30 tadi. Kemudian beliau melanjutkan wal hubla wal murdi' idza khafata bima'na ala auladihima aftarata wa ut'ima. Maaf wa ut'imata wa at'amata. Wal hubla ini satu makna dengan al-hamil, perempuan yang hamil dan menyusui jika takut terhadap anaknya karena anaknya, maka berpuasa juga dan memberikan makan. Namun di samping memberikan makan tadi juga wajib qada ya. Wa 'alaihal qada wal kafarah. Kemudian bagaimana orang yang sakit kemudian musafir? Maka itu yang diwajibkan hanya membayar qada saja. Wal marid wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Adapun orang yang sakit keras ya, atau sakit yang kemudian seandainya puasanya dilanjutkan atau seandainya memaksa berpuasa itu bisa mengancam jiwanya, dan seorang musafir yang melakukan perjalanan yang sangat panjang yang menyusahkan itu, maka boleh berbuka dan wajib membayar qada saja di lain hari. Ini berdasarkan firman Allah, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan bersafar, maka dia mengganti sesuai sebanyak puasa yang dia batalkan itu di lain hari. Ini makna firman ini adalah man kana, barang siapa yang pada bulan Ramadan itu sakit sehingga tidak mampu untuk berpuasa atau kemudian dalam keadaan mufasir, maka dia boleh berbuka kalau pengen ya. Adapun seandainya masih kuat, maka melanjutkan puasanya pun tidak apa-apa. Tapi jika sudah tidak kuat, maka boleh untuk berbuka. Hanya saja nanti wajib membayar qada di lain hari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini bahasan terakhir di kitab Shiyam dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib itu adalah wal i'tikaf sunnatun mustahabbah. Adapun beriktikaf atau berdiam diri di masjid ya, itu dianjurkan sekali pada bulan puasa Ramadan, lebih-lebih pada 10 hari terakhir. Ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Jadi sepanjang hidupnya, ini berdasarkan penuturan Aisyah, beliau tidak pernah meninggalkan beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau dan juga para sahabat beliau tentunya. Adapun i'tikaf ini sebenarnya juga dianjurkan ya pada bulan-bulan lain, namun lebih-lebih lagi dianjurkan di bulan Ramadan. Apalagi kemudian ditambah lagi penekanannya pada 10 hari terakhir ya, untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Dan untuk i'tikaf itu walahu syartani, dan ada 2 syarat. Yang pertama an-niyah, berniat ya. Jadi niat itu wajib untuk setiap perbuatan ya. Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wal lubthu fil masjid, dan yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Jadi i'tikaf itu simple sekali. Kemudian berniat, yang pertama itu adalah berniat, yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Tentu berdiam ini bukan sekedar berdiam, apalagi bercanda dengan teman dan lain sebagainya, tapi berzikir misalnya, atau membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan, wala yakhruju minal i'tikaf al-manzur illa li hajatil insan aw 'udhrin. Dan tidak diperkenankan ya, tidak boleh keluar dari i'tikaf al-manzur ya, yang dinazarkan. Jadi seandainya ada orang bernazar untuk beriktikaf, misalnya saya ingin beriktikaf selama 5 hari
di 5 hari terakhir Ramadan, misalnya 5 hari aja, karena mungkin kalau 10 agak berat misalnya. 10 hari saja. Nah, maka dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena hajat tertentu. Illa lihajatil insan au uzrin. Kecuali karena hajat atau uzur tertentu seperti min haidin au maradin, seperti haid atau sakit. La yumkinul maqam ma'ah. Yang tidak mungkin kemudian dia melanjutkan iktikafnya dengan keadaan yang demikian. Demikian juga misalnya seseorang ingin buang air misalnya, nah maka itu boleh keluar dari lingkungan masjid itu ya, ke WC dulu misalnya, ke toilet, maka itu boleh. Dan iktikafnya dianggap berlanjut. Adapun seandainya dia keluar misalnya karena pengen ke mall, maka itu iktikafnya terputus akhirnya. Jadi harus diulang dari awal lagi. Kalau dia niatnya 5 hari, 2 hari dia ke mall misalnya, maka diulang dari 1 lagi hitungannya. Atau hari itu tidak dihitung gitulah. Ya, jadi tidak boleh kemudian keluar dari i'tikaf al-manzur, i'tikaf yang dinazarkan, kecuali kemudian karena hajat tertentu atau karena ada uzur tertentu, sebagaimana disebutkan tadi, kebelet pengen buang air misalnya, atau karena haid atau sakit dan lain sebagainya. Wa yabtulu bil wata'. Dan i'tikaf itu batal dengan berhubungan badan. Ini entah bagaimana konteksnya ya. Kalau sekarang mungkin sulit dibayangkan. Tapi sepertinya dulu ada kasus seperti itu ketika i'tikaf malah berhubungan badan. Entah di mana, saya juga tidak mengerti ya. Ini ada hadis dari Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Ini ada hadis dari Aisyah tadi yang menggambarkan bahwasanya ketika Rasulullah itu sudah mulai beriktikaf, maka wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin idza kana mu'takifan. Maka Rasulullah tidaklah masuk ke rumah, maksudnya tidaklah meninggalkan lingkungan masjid itu kecuali karena satu hajat tertentu yang mendesak ya. Kemudian yang mengatakan tadi statement bahwasanya i'tikaf itu batal dengan wata', dengan jima', itu berdasarkan firman Allah. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Surah Al-Baqarah ayat 187. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Demikian, wallahu a'lam. Selesai sudah pembahasan kitab Siyamnya dari Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Semoga bermanfaat, dan seandainya ada salah dan khilaf dari saya, ya mohon dimaafkan, atau jika berkenan bisa juga memberikan pembenaran ya, atau hal yang benar di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.